Halo, ketemu lagi di channel Daddy Vlog. Ayo, siapa yang nungguin lanjutan cerita road trip setelah kemarin di hari kedua? Aku sudah sampai di Ketapang. Nah, video kali ini aku akan bercerita tentang perjalanan aku di hari ketiga. Gimana videonya? Yuk kita tonton! Di pagi hari ini aku isi dengan santai-santai dulu, menikmati pemandangan Selat Bali dan Pulau Bali di seberang Ketapang Indah Hotel ini. Cuaca saat itu sedang cerah dan aku bisa leyeh-leyeh dulu sebelum nanti menyeberang menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Di Ketapang Indah Hotel ini aku nggak pesen kamar yang include breakfast supaya tentunya itu lebih hemat, dan memang rencananya kan pagi-pagi itu aku keluar untuk swab antigen bareng semua keluarga sebelum nyebrang menggunakan kapal feri. Jadi di Ketapang ini aku malam-malam itu udah tanya sama staf hotel soal tempat swab antigen terdekat dari hotel. Setelah dikasih beberapa pilihan, aku putuskan untuk swab antigen di Klinik Anugrah yang lokasinya berada antara hotel dan juga pelabuhan. Pagi itu sekitar jam tujuan pagi, aku berangkat ke Klinik Anugrah dan langsung aja daftar untuk swab antigen. Kliniknya itu sepertinya lengkap gitu pelayanannya. Bahkan ada IGD di sini, terus bukanya juga 24 jam gitu. Jadi mau swab tengah malam juga bisa di sini. Untuk harga swab antigen di Klinik Anugrah ini adalah 50.000 per orang, dan sesuai ketentuan kapal feri untuk menyeberang, semua penumpang itu wajib antigen baik dewasa maupun anak-anak. Jadi di sana aku swab 3 dewasa dan 3 anak dengan jumlah 6 orang, dan itu memakan biaya Rp300.000. Tempat swabnya bersih dengan tempat menunggu yang nyaman juga, banyak tempat untuk duduk dan prosesnya juga cepat. Setelah di swab, hasilnya itu keluar sekitar 10 menit, dan hasil swabnya ini sudah terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Hasilnya gimana? Hasilnya alhamdulillah negatif semua. Kalau ada yang sampai positif ya udah, road tripnya selesai sampai di Ketapang. Gak bisa kita lanjut ke Bali. Setelah mendapat hasil swab antigen yang negatif, rencananya aku itu mau beli tiket feri lewat webnya di ferizi.com. Tapi ternyata di depan klinik itu ada mbak-mbak yang jualan tiket feri secara online. Ya udah, daripada ngetikin satu-satu nama dan nomor KTP sampai tanggal lahirnya, akhirnya aku beli aja tiketnya di counter jualan tiket mbak-mbak tersebut. Harganya juga nggak jauh beda. Kalau kita beli online lewat webnya Ferizi, itu satu mobil kena biaya tiket Rp182.500. Dan ketika kemarin beli lewat counter penjualan tiket, itu dikenakan biaya Rp195.000. Jadi selisih sekitar Rp12.500 untuk harganya ya. Ya anggap aja itu untuk ongkos ngetik mbaknya sama ongkos ngeprint tiketnya. Jadi masih wajar banget kok harganya kalau beli di counter perorangan seperti ini. Setelah swab dan beli tiket, aku langsung cari sarapan deket-deket tempat swab. Dan pagi itu kami putuskan untuk makan rawon di pinggir jalan sepanjang jalan Ketapang itu, dengan total biaya sekitar 70 ribuan rupiah. Setelah sarapan pagi, kami langsung bergegas balik ke hotel, mandi dan juga packing bawaan dan langsung check out dari hotel untuk menuju ke Pelabuhan Ketapang. Waktu yang dibutuhkan untuk jalan dari hotel ke pelabuhan ini sekitar 5 menitan, jadi bisa kebayangkan posisi hotel dengan pelabuhan itu benar-benar deket banget. Saat itu di pintu masuk kita akan dimintai tiket kapal, hasil swab antigen, baik yang dicetak dari klinik ataupun yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Untuk hasil swab yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, waktu itu cuma aku aja sebagai supir yang diminta sama petugas pintu masuk ya. Setelah itu kita maju lagi ke loket berikutnya untuk diberikan tiket masuk ke pelabuhan dan langsung diarahkan ke kapal feri. Ini pengalaman pertama anak-anak naik kapal laut sambil bawa mobil. Jadi Misha, Kenzi, dan Kenzo itu excited banget. Pas udah deket kapal, ada lagi petugas yang minta tiket kita untuk di-scan gitu, dan palang pintu pun terbuka. Lalu kita masuk ke dalam kapal. Waktu itu ombaknya nggak besar dan airnya benar-benar tenang, jadi rasanya itu ya kayak nyebrang jembatan biasa aja pas mobil masuk ke kapal. Di dalam kapal banyak petugas yang mengarahkan mobil untuk parkir,
Dan banyak juga pedagang-pedagang di parkiran nawarin makanan atau bahkan jualan kacamata gitu. Setelah mobil parkir, aku langsung naik ke lantai atas di atas parkiran. Di sini itu ada ruangan menunggu. Ada kursi, TV, toilet, dan bahkan ruangannya ini ber-AC. Walaupun saat itu AC-nya kerasanya kayak kurang dingin gitu. Untuk yang bawa anak-anak, benar-benar dijaga ya ketika naik kapal. Jangan biarkan anak-anak main sendirian, apalagi main sendirian keluar ruangan tunggu karena bahaya, bisa jatuh dari kapal. Sekitar jam setengah 10, kapal kami berangkat menyeberang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Perjalanannya nggak terlalu berasa dan nggak berombak banget karena airnya benar-benar tenang saat itu. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang itu kayaknya kurang dari 1 jam deh, sekitar mungkin 40 menitan gitu kita di atas kapal. Yang lama itu memang proses berangkatnya sama waktu berlabuhnya, karena dia harus lepas-lepasin tali sama parkirin kapalnya gitu. Nggak kerasa kok naik kapal feri dari Ketapang ke Gilimanuk. Benar-benar cepet dan memang deket banget gitu jaraknya. Sebelum berlabuh, penumpang sudah diinfokan untuk bersiap-siap masuk ke kendaraan masing-masing, karena kapal akan segera merapat. Akhirnya pintu kapal terbuka, dan mobil kami keluar kapal dan kami sudah tiba di Bali. Setelah keluar kapal, kami langsung aja keluar area Pelabuhan Gilimanuk. Di sini itu aku cuma dicek tiket, STNK, dan SIM aja. Jadi nggak dicek ulang gitu hasil swabnya. Prosesnya cepat dan kami pun langsung berjalan menuju Ubud sebagai pemberhentian pertama kami. Perjalanan dari Gilimanuk ke Ubud sendiri kalau melalui Google Maps itu memakan waktu hampir sekitar 3 jam. Tapi memang Bali itu benar-benar indah ya. Pemandangan sepanjang perjalanan itu bagus dan menarik. Saat keluar area Gilimanuk itu kita lewatin jalan yang banyak pohon dan juga monyet yang ngumpul di pinggir jalan gitu. Kelihatan nggak monyetnya? Nih aku zoom ya. Nah itu dia monyetnya. Sepanjang jalan pemandangannya baik pantai maupun sawah-sawahnya itu bagus banget. Dan yang paling asiknya, hampir sepanjang perjalanan aspal di jalan Bali ini mulus banget. Jadi asik banget buat bawa mobil di sini. Nggak banyak truk juga waktu kami jalan, jadi lumayan bisa cepet gitu bawa mobilnya. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh dari Gilimanuk, akhirnya kami tiba di daerah Ubud. Nggak langsung ke hotel, kami makan siang dulu di nasi ayam kedewatan Ibu Mangku. Waktu itu kami tiba sekitar jam 2 siang dan rumah makan ini merupakan salah satu rumah makan yang jual menu halal ya. Untuk yang muslim perlu hati-hati banget ketika cari makanan di daerah Ubud, karena banyak tempat jual makanan yang menjual makanan non halal. Untuk harga makanan di nasi ayam kedewatan Ibu Mangku ini berkisar di kisaran harga 40 ribuan per porsi. Itu sudah include nasi ya. Jadi ini tuh masakannya semacam nasi campur dengan ayam, terus nasi, sate, sayur-sayuran, kacang, sambal, dan ada kuah-kuahnya gitu. Untuk rasa menurutku enak dan pedas sambalnya itu pas untuk lidahku. Buat anak-anak yang gak suka pedas, kita bisa pesenkan ayam gorengnya supaya mereka bisa makan dan gak kepedesan. Tempatnya itu kerasa tradisional Bali banget, yang dikelilingi sama pura-pura gitu dan rumah-rumah khas Bali di sekitar tempat makan kita. Setelah kita makan, kita lanjut menuju hotel, yaitu kami menuju Aksari Resort di Ubud. Di hotel ini kami menginap selama 2 malam supaya bisa lebih santai dan istirahat untuk isi tenaga setelah perjalanan jauh. Saat itu aku pesan 2 kamar dan total biaya menginap di hari pertama untuk 2 kamar tersebut itu sebesar Rp1.612.000. Detail video review Aksari Resort Ubud ini akan aku buatkan video tersendiri ya. Tunggu aja update video hotel review berikutnya. Untuk makan malam aku pesan via Gojek, GoFood. Itu ayam bakar madu yang deket sekitar resort itu, harganya sekitar Rp33.000 per porsi, dan itu rasanya enak dan cocok banget sama lidah aku. Jadi total malam itu habis sekitar Rp165.000 untuk biaya makan malam. Setelah makan malam, kami pun istirahat untuk bersiap-siap jalan-jalan di hari keempat besok hari. Besok kami akan jalan-jalan ke daerah Danau dan Gunung Batur, lalu mampir ke desa Panglipuran. Nah, gitu aja teman-teman untuk cerita hari ketiga aku yang udah sampai di Ubud. Semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Nantikan cerita di hari keempat ya.
Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel Dedi Vlog. Yang mau tanya-tanya boleh juga langsung komen aja di bawah ya. Nanti insya Allah aku balas. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!